Oke, ketemu lagi dengan saya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan variabel kontrol untuk analisis regresi linear berganda menggunakan Fuse. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu variabel Y-nya adalah nilai perusahaan, X1-nya adalah profitabilitas, X2-nya adalah struktur modal. Kemudian variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan. Nah, di sini ada dua model yang secara lengkap ini membahas dua model, tapi yang paling banyak dilakukan ya dan itu juga boleh dilakukan. Paling banyak adalah yang persamaan regresi yang kedua, yaitu dengan menggabungkan variabel kontrol menjadi variabel independennya atau sejajar dengan variabel independennya. Nanti dalam implementasinya saja yang tidak dibahas gitu. Nah, untuk sekarang kita yang versi lengkapnya, karena kalau yang versi kedua ini bisa menggunakan analisis regresi berganda biasa aja gitu. Nah, sekarang kita akan input datanya menggunakan Fuse. Ini Fuse versi 13, file new, Word. Nah, kemudian ini unstructured. Jumlah observasinya kita cek jumlahnya. Di sini ada 30 data. Ada 30. Kemudian oke. Nah, kemudian langsung kita pick MPT group. Nah, di sini, ROA, dikopikan aja. Kemudian pindahkan. Nah, ini kita bikinnya ROA sesuai itu ya. UK, ini adalah variabel kontrol. Dan nilai perusahaan ada Tobin. Nah, kemudian silang aja. Nah, klik yang pertama itu adalah variabel dependen atau variabel Y, itu Tobins. Kontrol, tekan kontrol, tahan. Kemudian klik X1-nya ROA, X2 DER, dan kemudian kita tanpa variabel kontrol dulu. Jadi variabel kontrol tidak kita klik dulu. Lepas kontrol, klik kanan, open, equation. C ini bisa dipindahkan ke depan. Di sini, spasi C. Oke. Nah, ini hasil dari pengujian analisis regresi bergandanya ditambah dengan uji yang lain di sini. Tinggal kita kopikan di sini. Klik kanan, copy. Kalau mau disimpan dulu di sini ya. Freeze. Name hasil mungkin regresi 1. Regresi 1 gitu. Oke. Ilegal dia ya, nggak bisa. Nggak bisa kosong ya. Maksudnya ini nih. Ini. Regresi. Ini. Oke. Nah, kemudian sudah disimpan. Oke, silang dulu. Oh, jangan disilang. Kemudian kita lanjut ke uji normalitasnya. Residual, histogram. Nah, ini uji normalitas, freeze, name, normalitas. Oke. Multikolinearitas, kita kembalikan lagi ke istilah option. Kemudian ambil yang koefisien diagnostik, ambil yang varian yang Poisson factor. Freeze, name, multi. Ini yang tanpa variabel kontrol dulu ya. Net. Nah, multikolinearitas sudah, normalitas sudah, autokorelasi ada di sini.
Sekarang heteros. Heterosnya di sini, heteros classicity, pakai English jar. Oke, ini nilainya. Freeze, name, heteros. Oke, continue. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, di sini silakan di file save. Silakan disimpan. Nah, untuk itu kita pindahkan dulu. Ini normalitas. Klik, tekan Ctrl, klik kanan, copy, pindahkan ke sini dulu. Ini yang tanpa variable control ya. Ctrl V. Oh, sorry. Nah, ini dia. Oke. Kemudian multilinearitas. Linearitas. Sini aja. Ini aja ya. Ini aja. Kiri kanan, copy. Oke. Paste gini aja. Sorry. Pastenya gini aja. Nih. Ya. Nah, kemudian yang heteros. Kita lanjut heteros. Oke, ini aja. Copy. Heteros. Ini udah. Autokorelasi sudah ada. Yang di hasil. Tapi kita pakainya gini aja ya. Ini biasanya di copy seperti ini. Cuman saya mau ngopinya kayak gini aja. Supaya nggak kegedean gitu. Kayak gini aja dah. Nah, kemudian analisis regresi. Baru dah semuanya deh. Karena di analisis regresi ini kelihatan semua nih. Nah, seperti ini. Ada determinasinya juga di sini nanti. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang dengan variable control, dengan memasukkan variable control. Ini jangan lupa disimpan dulu, disimpan. Nah, setelah disimpan diulangi lagi langkahnya. Nah, seperti ini. Nah, structure, ini ada 30 ya, kebetulan saya 30. Oke. PT. Kopikan lagi ini, copy. Oh, sorry. Oh, ulang lagi. Klik kanan, copy. Nah, Ctrl V aja lah. Nah, balik lagi, ROA. Ini tekan itu ya, RA. There, tekan panah ke samping di keyboard. Nah, oke. Kemudian buka. Kemudian Y-nya adalah Tobin. Oke. Jadi silang. Klik pertama adalah Tobin, kemudian tekan Ctrl, tahan, ROA, X1, dan X2, UK-nya atau ukuran perusahaannya sebagai variable control dimasukkan. Klik kanan, question, C dipindahkan. Ini boleh pindah boleh enggak ya. Oke. Nah, ini sudah muncul, kemudian freeze, name, ini hasil, ini regresi 2 kali ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke normalitasnya di sini. Freeze, name, normalitas. Kembali lagi, estimate. Lanjut ke heteros. Itu dulu ya. Multilinearitas dulu. Nih. Freeze, name, recall. Dah, saja. Kembali lagi. Residual, kemudian heteros. Freeze aja. Freeze, name,
heteros. Sudah selesai. Jangan lupa ini disimpan. File, save, simpan dengan yang kedua yang dengan variable control. Nah, sekarang kita akan masukkan normalitas. Klik dengan kontrol, klik kanan, copy. Dan di sini klik kanan, paste. Oh, dia buka dulu ya. Biasanya sih enggak ya. Nah, ini udah. Nah, kemudian multikolinearitas. Diklik ini aja. Kanan, copy. Ini pastenya ini ya, paste teks ya. Heteros. Ini. Copy. Ini heteros. Kemudian autokorelasi, ambil yang ini aja ya. Autokorelasi ini aja, David Watson yang ini. Hilang David Watsonnya. Di kanan, copy. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut analisis regresinya. Ini semua, ini analisis regresinya. Nah, sekarang kita akan lanjut pembahasan. Ini untuk uji normalitasnya yang tanpa variabel kontrol, nilai probabilitasnya adalah 0,621. Berarti besar dari 0,05, berarti datanya sudah berdistribusi normal. Untuk yang dengan variabel kontrol, angkanya hanya sedikit perbedaan, 0,671, besar juga dari 0,05, berarti datanya sudah berdistribusi normal. Artinya tanpa variabel kontrol ataupun dengan variabel kontrol sama-sama terbebas dari, maksudnya sama-sama datanya berdistribusi normal. Nah, sekarang lanjut ke multikolinearitas. Di sini nilai fifth-nya kecil dari 10 yang tanpa variabel kontrol. Yang dengan variabel kontrol sama juga kecil dari 10, berarti tidak terdapat masalah multikolinearitas. Lanjut ke heteros. Heteros lihat nilai OBS high square probability-nya 0,174, berarti besar dari 0,05, berarti di sini tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang dengan variabel kontrol sama, nilai probability-nya 0,513, besar dari 0,05 juga, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sekarang lanjut ke autokorelasi. Kita pakai yang dari min 2 sampai plus 2 aja. Berarti di sini sama-sama tidak terdapat masalah autokorelasi. Baik yang dengan variabel kontrol maupun yang tanpa variabel kontrol maupun yang dengan variabel kontrol. Nah, baru kita masuk ke perbedaan di analisis regresinya. Yang dengan variabel kontrol, nilai regresinya menjadi seperti ini. Ini tanpa variabel kontrol ya. Y sama dengan min 0,289 ditambah 0,046 ROA ditambah, karena ini positif ya, ini positif, tambah 0,014 der tambah E. Sekarang kita lihat ada tidak perbedaan yang tanpa variabel, yang dengan variabel kontrol. Aduh, lupa terus ya. Y sama dengan
Nah, konstantanya berubah menjadi positif. Di sini yang negatif, di sini positif. Gitu. Nah, di sini konstantanya menjadi positif. Berarti Y sama dengan 0, di sini ya 0,483 ditambah, karena ini positif, 0,048 ROA ditambah 0,011 der, kemudian dikurang dengan 0,025 UK atau ukuran perusahaan tambah E. Nah, di sini ada perbedaan. Tanpa variabel kontrol, nilai ROA dan DER, tanpa adanya ROA dan DER, maka nilai perusahaan itu sudah menurun karena negatif di sini. Nah, dengan memasukkan variabel kontrolnya ukuran perusahaan, maka variabel nilai konstantanya menjadi positif. Artinya, tanpa adanya ROA, DER, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, nilai perusahaannya sudah meningkat gitu. Yang satu ini negatif atau menurun, ROA, itunya nilai perusahaannya, yang dengan variabel kontrol, nilai perusahaannya justru meningkat gitu. Nah, kemudian perlu kita perhatikan, nilai ROA, nilai koefisien regresinya kan 0,046, positif. Yang dengan variabel kontrol sama, positif juga. Artinya, semakin tinggi ROA, maka nilai perusahaan juga semakin tinggi. Nah, kadang ada yang berubah menjadi negatif dengan variabel kontrol. Gitu. Nah, itu berarti fungsi variabel kontrolnya bekerja. Gitu. Nah, kemudian DER, positif juga, tanpa variabel kontrol, yang dengan variabel kontrol juga positif, artinya semakin tinggi DER-nya, atau struktur modal, maka nilai perusahaan juga semakin meningkat. Gitu. Nah, yang ukuran perusahaan sebenarnya udah nggak dibahas. Cuman kalau mau dibahas, ukuran perusahaan ini nilainya adalah negatif. Artinya semakin tinggi nih ukuran perusahaannya, maka nilai perusahaan akan semakin turun. Nah, itu yang persamaan regresinya. Kemudian lihat dari yang uji T-nya. Uji T, ROA nilainya adalah 0,001, artinya kecil dari 0,05. Artinya hipotesisnya diterima. Maka di sini adalah ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya semakin tinggi ROA, maka nilai perusahaan semakin bagus atau semakin tinggi. Nah, di sini yang dengan variabel kontrol sama. Nilai signifikannya adalah kecil dari 0,05. Artinya sama-sama pengaruh nih. Sama-sama pengaruh. Kadang ada yang beda gitu. Kadang yang tanpa variabel kontrol dia pengaruh. Dengan variabel kontrol dia menjadi tidak pengaruh gitu. Atau sebaliknya. Berarti di situ ada fungsi variabel kontrolnya. Kalau di sini berarti sama saja nih. Dengan variabel kontrol atau tanpa variabel kontrol hasilnya tetap sama gitu. Dibilang salah? Tidak. Karena memang itu hasilnya gitu. Berarti di sini ukuran perusahaan itu memang bukan variabel yang bisa mengontrol hubungan antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan gitu. DER di sini hasilnya tidak signifikan atau tidak pengaruh. Yang dengan variabel kontrol sama juga tidak pengaruh. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang uji F-nya. Di sini nilai uji F, di sini ya. Berarti ini nilai uji F-nya di sini 0,004. Berarti kecil dari 0,05. Di sini 0,006, cuman selisih 0,002 aja. Berarti sama-sama kecil dari 0,05, artinya tanpa variabel kontrol ataupun dengan variabel kontrol terdapat pengaruh yang signifikan gitu. Nah, kemudian lihat yang adjusted S-curve untuk koefisien determinasi. Di sini yang tanpa variabel kontrol nilainya adalah 0,2811. Yang tanpa variabel kontrol 0,2811.
satu-satu. Yang dengan variabel kontrol nilainya adalah 0,2970. 2970. Nah, kalau kita presentasikan, ini menjadi 28,11%. Di sini menjadi 29,70%. Berarti selisihnya ada sekitar 1,60%. Maka kontrol yang tercipta itu hanya selisih perubahan sebesar 1,60% aja. Memang termasuk kecil gitu. Nah, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih.